Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 46, ayat 10 yang berkata demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berpotensi merenggut ketenangan hati kita. Entah itu masalah pekerjaan yang berat, kesehatan yang menurun, atau hubungan yang rumit. Semua hal ini bisa membuat kita merasa tertekan dan kehilangan damai. Banyak orang hidup dalam kecemasan dan ketakutan menghadapi masa depan. Namun firman Tuhan menawarkan solusi yang berbeda. Dikatakan bahwa diamlah dan ketahuilah bahwa Dia adalah Allah. Artinya, kita diminta untuk berhenti, tenang, dan mempercayai bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah segala situasi. Saat kita merasa cemas, seringkali kita ingin segera bertindak, mencari solusi sendiri, atau bahkan panik. Tetapi Tuhan meminta kita untuk mengambil langkah yang berbeda, yaitu berhenti sejenak, diam dalam hadirat Tuhan, dan mengizinkan Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Dalam Mazmur pasal 46 ayat 10 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini bukan sekedar ajakan untuk diam secara fisik, tetapi untuk berhenti dari segala kecemasan dan kekhawatiran dan mengarahkan hati kepada Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang pertama, ketenangan adalah kepercayaan pada Tuhan. Ketenangan sejati tidak datang dari dunia ini atau dari kemampuan kita menyelesaikan masalah, melainkan dari kepercayaan kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa, kita bisa tenang meski badai kehidupan datang. Ketenangan adalah bukti bahwa kita mempercayai Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan bahwa jangan khawatir tentang apapun,
melainkan nyatakanlah keinginan kita kepada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ketika kita berhenti khawatir dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memenuhi hati kita. Inilah ketenangan yang sejati, bukan karena situasi kita berubah, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Ketenangan yang lahir dari kepercayaan kepada Tuhan menghasilkan kekuatan rohani yang luar biasa. Ketika hati kita tenang di hadapan Tuhan, iman kita bertumbuh, pengharapan kita diteguhkan, dan keberanian kita dibangkitkan. Dalam ketenangan inilah Tuhan menanamkan keyakinan bahwa Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup kita. Ketenangan membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali dan bahwa tangan-Nya yang kuat sedang bekerja dengan sempurna untuk membawa kita melangkah maju dalam kemenangan. Saat kita memilih untuk hidup dalam ketenangan yang bersumber dari iman, kita sedang melatih hati kita untuk percaya penuh kepada kuasa Tuhan. Ketenangan bukan sikap pasif, melainkan sikap iman yang aktif, yang menyatakan bahwa kita yakin Tuhan sanggup bertindak melampaui batas logika manusia. Dari ketenangan inilah lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, sikap hati yang penuh syukur, dan langkah iman yang berani. Tuhan memakai ketenangan hati untuk membentuk pribadi yang kuat, tidak mudah goyah, dan siap menyaksikan pekerjaan Tuhan yang besar. Yang kedua, Yesus adalah teladan ketenangan. Yesus, Sang Guru Agung, menunjukkan dengan jelas bagaimana menghadapi situasi yang penuh tekanan dengan tenang. Dalam Injil Markus pasal 4 ayat 39, ketika para murid Yesus ketakutan menghadapi badai besar di danau, Yesus tetap tenang. Dia berdiri, menenangkan badai itu dengan hanya berkata, "Diam, tenanglah." Ketika semua orang di sekitarnya panik, Yesus tetap teguh karena percaya sepenuhnya kepada kuasa Bapa. Keteladanan Yesus mengajarkan kita bahwa ketenangan bukanlah tentang tidak adanya masalah, tetapi tentang kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan yang memegang kendali. Yesus percaya penuh pada Bapa, dan ketenangannya menjadi sumber kekuatan bagi para murid-Nya. Ketenangan Yesus menunjukkan bahwa otoritas rohani lahir dari hubungan yang intim dengan Bapa. Saat Yesus berkata, "Diam, tenanglah," badai pun tunduk. Ini mengajarkan kita bahwa ketenangan yang sejati membawa kuasa. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ketenangan yang kita miliki bukan ketenangan biasa, melainkan ketenangan yang penuh wibawa rohani. Tuhan memampukan kita untuk berdiri teguh, berbicara dengan iman, dan melihat kuasa Tuhan bekerja secara nyata melalui hidup kita. Mengikuti teladan Yesus berarti belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam setiap musim kehidupan. Ketenangan yang dimiliki Yesus mengajarkan bahwa iman yang kuat tidak mudah tergoncang oleh keadaan. Ketika kita meneladani Yesus, kita belajar untuk tetap fokus pada Tuhan, bukan kepada situasi. Dari ketenangan inilah lahir keberanian untuk melangkah, keyakinan untuk percaya, dan iman
untuk menyaksikan perubahan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga, ketenangan mengalahkan ketakutan. Ketakutan adalah salah satu musuh terbesar iman kita. Saat ketakutan menguasai hati kita, iman kita menjadi lemah dan kita mulai meragukan janji-janji Tuhan. Namun Alkitab mengingatkan kita dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saat kita menjaga ketenangan, iman kita diteguhkan, dan kita menjadi kuat menghadapi musuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada banyak hal yang bisa membuat kita cemas. Namun kita dipanggil untuk percaya pada Tuhan, belajar mengendalikan pikiran dan hati dengan mengingat janji-janji Tuhan. Luangkan waktu untuk berdoa dan berserah dalam situasi yang sulit. Jadikan ketenangan sebagai bagian dari kehidupan rohani kita, agar kita dapat mengalami kemenangan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketenangan yang berakar pada iman kepada Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyingkirkan ketakutan dari hati kita. Ketika kita memilih untuk tetap tenang, kita sedang menyatakan bahwa iman kita lebih besar daripada rasa takut. Tuhan menanamkan roh kekuatan dalam diri kita, sehingga kita mampu berdiri dengan penuh keberanian dan keyakinan. Ketenangan ini membangkitkan iman yang hidup, menguatkan hati, dan memampukan kita untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan akan janji Tuhan. Saat ketenangan menguasai hati kita, cara pandang kita berubah. Kita tidak lagi melihat masalah sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Ketenangan menjadikan iman kita aktif, penuh semangat, dan berani berharap. Dari ketenangan inilah Tuhan bekerja, membawa terobosan, pemulihan, dan kemenangan. Ketika kita hidup dalam ketenangan iman, kita sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang ajaib dan penuh kuasa. Ketenangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda iman yang kokoh. Dengan menjaga ketenangan, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Kemenangan sejati dalam hidup bukan hanya hasil dari usaha kita, tetapi juga hasil dari ketenangan yang berakar pada kepercayaan kepada Tuhan. Saat kita berdiam dalam hadirat Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan yang sejati dalam segala aspek kehidupan kita. Kemenangan dalam hidup bukan hasil usaha kita, tetapi juga hasil dari ketenangan yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dengan menjaga ketenangan dalam iman, kita bisa meraih kemenangan sejati yang berasal dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mulia, Allah yang ajaib dan penuh kuasa. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk hidup dalam ketenangan yang bersumber dari iman kepada-Mu Tuhan. Kami memilih untuk diam di hadapan-Mu, mempercayai sepenuhnya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Bangkitkan iman kami, kuatkan hati kami, dan penuhi hidup kami dengan damai sejahtera serta keyakinan yang teguh. Biarlah melalui ketenangan iman, kami menyaksikan pekerjaan-Mu yang ajaib, hidup dalam kemenangan, dan memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.